Intelijen tidak berdaya. Yang ada itu powerful dari pemerintah. Masya Allah. Intelijen ini hanya sebagai alat, ya pelengkap penderita dengan turunnya undang-undang, di mana keamanan nasional tanggung jawab kepolisian. Oh. Namanya keamanan nasional, darat, laut, udara, di seluruh dunia itu TNI. Kalau soal konstitusi sekarang kita lihat sendiri, hampir semua dilabrak udah. Sangat memprihatinkan, Pak. Pemungutan suara ini jangan diabaikan. Ya. Disinilah letak kecurangan. Musuh yang paling besar kita hadapi adalah kecurangan. Himbauan tadi dari Presiden PKS, kita siap, Pak. Ya. Siap untuk turun bila mana dimanapun juga dan kapanpun juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Has dan Peace Channel on spot dengan Brigjen TNI Hairuli Purnawirawan. Masya Allah. Sore ini kita sambil santai ngobrol-ngobrol dengan Jenderal TNI ya. TNI. Masya Allah, Purnawirawan ya. Angkatan Darat. Dengar-dengar sudah masuk gabung ke PKS nih. Alhamdulillah. Ada apa gerangannya? Atas panggilan hati nurani, Masya Allah, menyikapi situasi yang tidak menentu saat ini. Oh itu. Ya Alhamdulillah, insya Allah barokah dan insya Allah bermanfaat untuk ya, memang kita lihat ya, dua periode rezim ini ya, banyak sekali hal-hal yang menjadi keprihatinan kita ya, terutama tentang penegakan hukum. Betul. Tentang investasi yang masuk berikut gerombongan manusianya. Betul. Ya. Sementara tenaga kerja kita sini juga berbondong begitu banyaknya menganggur. Tenaga-tenaga asing itu selama Covid itu masuk terus tidak henti-hentinya sampai ada jutaan orang yang ada di Indonesia. Betul. Tak terbayang sebelumnya ya. Betul. Ini rezim kayaknya yang memang kita lihat luar biasa. Betul. Ada apa Pak Jenderal ini? Kalau saya mencermati dari pengalaman tugas, kebetulan saya di bidang intelijen sebetulnya, mulai dari Sabang sampai Merauke, terutama pengerukan sumber daya alam yang luar biasa, di mana keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat ini sangat-sangat merugikan masyarakat. Kita lihat tambang di Kalimantan, mulai Kalimantan Utara sampai Kalimantan Selatan. Saya melihat terjadi kerusakan yang masif, yang tidak berpihak sama rakyat sama sekali. Rakyat sama sekali. Masya Allah. Bagaimana air bersih terbatas, katanya batu bara melimpah, tapi listrik pada mati. Jadi itu baru satu sisi, Pak. Jadi ini tambang. Belum kita ke pertanian. Saya setelah pensiun ini, saya menjadi petani, Pak. Oh. Di daerah pensiun saya. tahun berapa? Pensiun 2 tahun yang lalu, Pak. 2 tahun lalu. Terakhir di mana? Di BIN, Pak. Oh, di BIN. Oh, iya, Masya Allah, Masya Allah. Jadi saya melihat bahwa bukan main pola kerja yang sudah saya boleh katakan di luar konteks intelijen sebetulnya. Ya mohon maaf. Nah, kembali lagi ke intelijen. Iya, Pak. Ya. Ini kerjanya apa sih? Kok bisa kebobolan tenaga asing begitu banyak masuk ke Indonesia? Ini apa memang sudah by skenario atau memang lepas kontrol? intelijen tidak berdaya, Pak. Oh. Intelijen tidak berdaya. Yang ada itu powerful dari pemerintah. Masya Allah. Intelijen ini hanya sebagai alat, ya pelengkap penderita boleh. Pelengkap saya penderita. katakan. Waktu itu ya, waktu zamannya Bapak ya? Sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi kalau kita katakan mutu yang berlaku di sana sebagai world class intelligence, kita malu. Oh. Malu. Kalau kita mau world class intelligence seperti CIA, Mossad, jauh dari harapan. Saya kebetulan dari awal, mulai dari perwira pertama dulu, saya sekolah analis intelijen di Australia. Saya menjadi guru intelijen, saya menekuni intelijen ini sampai pada batas pensiun saya. Ya tidak ada perubahan yang mendasar, Pak. Kita ini sebetulnya negara kuat itu kalau angkatan bersenjata yang kuat.
Angkatan senjata kuat kalau intelijennya kuat, Pak. Sekarang mohon maaf ini domain dari pertahanan keamanan sudah beralih fungsi, Pak. Dengan turunnya undang-undang di mana keamanan nasional tanggung jawab kepolisian. Namanya keamanan nasional darat, laut, udara di seluruh dunia itu TNI-nya, Pak. Tentaranya, kepolisian. Sekarang pertanyaan, Papua amankah? Selesaikah? Iya. Dengan digelontorkannya uang APBN yang begitu banyak, TNI lagi yang turun ke lapangan. Masalahnya TNI ini dipersiapkan untuk menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia darat, laut, udara. Baik itu persoalan separatis, itu domain kita, bukan domain kepolisian, Pak. Jadi kalau sudah lebih melampaui batas tataran kewenangan, mau kemana negara itu? Nah, di situ tata kelola yang salah. Tata kelola yang salah. DPR nggak ngerti apa-apa. Menurunkan undang itu suatu hal yang musibah menurut saya. Kita akan kembalikan lagi. Mudah-mudahan pemerintah yang baru nanti, insya Allah, harapan kita bersama, kembalikan. Baik itu masalah persoalan keamanan, pertahanan keamanan, petani, Ipolog, Sosbud, Hankam ini kembali lagi, Pak. Sesuai dengan konstitusi yang awal ya. Konstitusi sama. Negara ini dibentuk atas dasar konstitusi, Pak. Iya, betul. Kalau konstitusi itu dilanggar, kalau soal konstitusi sekarang kita lihat sendiri, hampir semua dilabrak udah. sangat memprihatinkan, Pak. Sangat Sudah dilabrak sana sini sudah. Kita sudah nggak bisa ngomong, cuma bisanya bukan kita cuma tidak geleng-geleng kepala ya. Betul. Hanya bisa geleng-geleng kepala. Kita tidak bisa lagi DPR pun kayaknya lumpuh ya. Kalau kita bicara masalah sumber daya manusia, Indonesia tidak kalah, Pak. Indonesia ini banyak mempunyai sumber daya sekali, manusia. itu nggak salah. Makanya juga kemarin tuh LSMP mengkritisi ada katanya tenaga, di IKN itu akan didatangkan tenaga asing segala macam apa mereka lupa kita punya Habibie, kita punya kader-kader terbaik bangsa, kita juga bisa bikin pesawat terbang. Industri pertahanan, Pak, kalau mau tahu, PT PAL membuat kapal perang, Pindad membuat alat persenjataan, baik itu alat persenjata ringan sampai dengan tank Tiger. Kenapa kita tidak mau pakai? Kita ini lebih senang dengan beli. Masalahnya, kalau beli, Pak, di situ kalau beli itu suatu ada ya semua orang tahu. Semua orang tahu. Contoh ya, terakhir kemarin ada pesawat yang sudah Qatar ya, zaman dulu nih, menteri dulu ditawar dikasih aja nggak mau kok. Sekarang dibeli. Kan ini kan satu hal-hal yang perlu dipertanyakan gitu loh. Kita, Pak, punya CN-295 dibeli sama Filipina untuk pertahanan udaranya, dibeli sama Brunei. Kita punya kapal laut dibeli sama Filipina. Kita nggak mau menggunakan itu sendiri. Lain beda dengan India, Pak. India itu lebih bangga dengan produk dalam negeri. Sama halnya Prancis ya. Prancis itu ada mobil namanya Citroen. Iya. Semua pejabat di Prancis itu harus pakai mobil Citroen, pabrik mereka sendiri. Padahal mobil orang itu kan banyak, tapi diwajibkan mereka pakai produknya dia sendiri. Jadi sebetulnya ya kembali lagi kepada karakter kita. Karakter kita sudah bergeser ini. Jadi kembali lagi harusnya kita mencintai produk dalam negeri, lebih cinta produk dalam negeri, lebih sayang sama masyarakat, bangsa dan negara ini. Harusnya jiwa-jiwa itu harus kembali. Nah, ini kembali ke TNI ini ya. Saya juga melihat satu fenomena baru, begitu banyak Pati TNI Polri berpangkat memulai bintang 3 ya. Mungkin kalau nggak salah ada bintang 4 ya, yang kumpul di PKS ini. Kan begitu banyak kan? Dari kepolisian maupun TNI ya, yang sudah tentu sudah pensiun ya. Betul. Nah, padahal mereka tuh kalau ngomong soal segala-galanya sudah lebih dari cukup ya. Seperti antum kan segala sudah ada kan? Enggak juga. Iya, tapi kan sudah cukup dengan dirinya kan, sudah tidak perlu lagi cawe-cawe kan. Tapi demi kepedulian berbangsa dan negara kan terasa terpanggil kan. Betul. Nah, ini yang saya lihat. Fenomena ini yang
memang karena 2 periode ini banyak sekali konstitusi yang dilanggar, DPR seakan-akan lumpuh, hanya beberapa 1-2 partai saja tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga seakan-akan negara ini ya berjalan sesuka-suka yang mimpin aja. Betul. Jadi tadinya saya mengamati. Saya tidak sebelumnya saya nggak ada niat untuk masuk ke partai. Tapi saya melihat rekan-rekan saya yang sudah pensiun, ada yang di PDI Perjuangan, ada yang di Hanura, ada yang di Haritano, begitu banyak. Ternyata setelah kami gabung ke PKS ini, Pak, lebih banyak daripada rekan-rekan saya itu kalau dihitung. Iya. Alhamdulillah, para senior. Dan ini membesarkan hati saya. Saya melihat bukan hanya kita bisa sharing informasi, tapi juga mendapat ilmu baru lah untuk memperbaiki keadaan ini. Ya memang kita menyaksikan ini, sejarah mencatat ya. Beberapa bulan lalu itu ada kurang lebih 200 Pati TNI Polri itu. Mereka deklarasi, padahal Anies waktu itu masih di Makkah. Perahunya pun belum lengkap, tapi mereka sudah mendeklarasikan diri untuk mendukung koalisi perubahan. Ini satu hal yang luar biasa kan? Insya Allah. Itu. Ini contoh-contoh konkret kepedulian Pati TNI yang sayang dengan bangsa negara ini kan? Betul, Pak. Yang perlu kita waspada sekarang, Pak. Waktu kita berjalan terus, Pilpres ini mungkin tinggal hitungan bulan. Ya. Pada saat nanti bulan Februari tahun 2024, yang paling menjadi critical point nanti adalah pengawalan hasil pemungutan suara. Oh. Pemungutan suara ini jangan diabaikan. Ya. Disinilah letak kecurangan. Musuh yang paling besar kita hadapi adalah kecurangan, Pak. Ya. Jangan kita anggap remeh. Ya. Jadi saya sarankan untuk pengawalan ini ada orang-orang yang ditempatkan di setiap TPS, pengawalan sampai penghitungan suara secara nasional. Baru kita bisa mencapai tujuan kita. Ini yang critical point kita, Pak. Iya. Tadi kan kalau kita lihat pengarahan dari Presiden PKS ya, bahwa beliau mengharapkan Pati TNI yang bergabung di sini ya bukan hanya duduk, bukan hanya terdaftar, tapi berbuat sesuatu untuk ini. Beliau membuka komite itu, saya senang sekali tuh dengan pidato Presiden PKS tadi. Beliau welcome, ayo kita berembuk bersama apa yang kita bisa lakukan. Nah, apa aja kira-kira rencana untuk ke depan ini? Kita sudah dibagi klaster-klaster, Pak. Klaster ini nanti tindak lanjutnya setelah kemenangan. Setelah kemenangan. Kalau sebelum ini? Sebelum ini adalah bagaimana kita turun ke lapangan, mengecek sejauh mana di kantong-kantong suara kita. Yang seperti antum kan sudah jenda, pasti kan punya banyak sebelumnya kan banyak bawahan-bawahan itu yang semua mungkin sudah pensiun. Itu kan jaringan luar biasa kan? Betul. Kalau satu orang jenda jaringannya ribuan, berarti kalau sudah ratusan jenda udah berapa ribu yang bisa diberdayakan. Betul Pak. Jadi kita harapkan orang-orang kita dulu yang masih memikirkan keutuhan bangsa ini, kemudian masih memikirkan rakyat banyak, merasa terpanggil juga, baik personal, keluarga, dan lingkungannya. Nah, harapan ini tentunya waktu yang ada, dengan adanya kita turun ke lapangan nanti, kita bisa mengetahui, jangan kita hanya bangga, oh Solo Raya, Jogja, dan sebagainya, kita banyak yang mendukung. Padahal nanti kenyataannya, yang saya katakan tadi, musuh terbesar adalah kecurangan, percuma. Jadi saran saya ke depan, dengan adanya himbauan tadi dari Presiden PKS, kita siap, Pak. Siap untuk turun bila mana dimanapun juga dan kapanpun juga. Demikian. Itu saya dengar dari teman-teman purnawirawan ini demikian, Pak. Insya Allah. Jadi kebersamaan ini luar biasa ya. Insya Allah. Insya Allah. Kembali lagi ke TNI ini. Ya, apa sih yang sakit? Apa sih yang masalah kunci sehingga menimbulkan hal-hal seperti ini? Ada katakan seperti waktu itu saya pernah beberapa kali ngobrol beberapa teman jenderal ya. Beliau bilang ya kalau di istana itu cuma ada beberapa jenderal, di rombongan purnawirawan ini kan bahkan ratusan bahkan ribuan ya. Karena purnawirawan ini kan berlipat ganda kan. Kalau TNI aktif itu kan hitungannya kan jelas. Tapi kalau yang sudah purnawirawan ini kan banyak sekali kan. Betul. Udah banyak kan.
Banyak sekali. Iya kan dari tahun berapa pensiun itu kan numpuk. Betul Nah sekali. itu jaringannya kan luar biasa kan? Betul. Jadi kembali kita bicara masalah TNI. TNI ini punya Sumpah Prajurit, Sabta Marga, Ya, oke. dan 8 TNI wajib. Hmm. Sumpah Prajurit kita sudah bersumpah nih, Ya. bahwa kita akan mengawal, menjaga keutuhan wilayah negara. Poin pertama. Poin pertama. Itu Sumpah Prajurit, bahwa kita patuh, taat pada pimpinan dan seterusnya. Kemudian Sabta Marga. Sabta Marga kita ini terpanggil menjadi prajurit atas kemauan kita sendiri untuk berbakti, mendharma baktikan kita, jiwa dan raga kita untuk TNI dan bangsa negara ini. Ya. Yang ketiga, 8 wajib TNI. 8 wajib TNI ini kalau diamalkan oleh seluruh prajurit TNI, aman negara ini, Pak. Masya Allah. 1. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat. Wis keren ya. 2. Bersikap sopan santun terhadap rakyat. 3. Menjunjung tinggi kehormatan wanita. Iya. 4. Tidak sekali-kali menakuti rakyat. 5. Tidak sekali-kali menyakiti hati rakyat. 6. Tidak sekali-kali merugikan rakyat. 7. Menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya. Masya Allah. 8. Menjadi contoh untuk mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Waduh. Terwujud dalam kalau dulu istilahnya AMD, Abri Masuk Desa. Kalau sekarang sudah berubah menjadi TMMD, Tentara Manunggal Masuk Desa. Itulah dharma bakti kita TNI terhadap bangsa dan negara ini. Berjalan nggak jalan 8 poin tadi? Alhamdulillah. Nah, ini kalau berjalannya ini, Bapak tahu sekarang ini ada yang mungkin sudah lupa mengamalkan ini. Sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan, ya mungkin beliau-beliau itu udah lupa. Iya. Dari jati dirinya sebagai prajurit. Betul. Prajurit itu mulai dari prajurit 2 sampai dengan jenderal bintang 4 itu namanya prajurit, Pak. Masya Allah. Itu prajurit. Jadi walaupun jenderal masih dibilang prajurit. 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 Prajurit itu kalau istilah orang Jawa itu prasojo, jujur dan irit, Pak. Prasojo itu sederhana. Jujur itu tidak berbohong, Pak. Iya. Tidak membohongi orang. Irit itu tidak berhura-hura mengambur-ngamburkan hartanya. Nah, itulah dalam sikap dan kesederhanaannya. Masya Allah. Nah, itu kita amalkan sampai sekarang. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang, kesehatan. Iya, saya juga cepat mengikuti ya semacam penelitian kecil ya tentang seorang jenderal itu kan bukan kecil biayanya ya. Negara harus keluar uang besar ya. Sampai menjadi pangkat jenderal itu kan sekolahnya kan begitu panjang ya. Karir juga kan nggak ujuk-ujuk jadi kan. Betul, jadi Pak. begitu jadi dia terus berperilaku tidak membela, kayak gimana? Jenderal itu, Pak, seluruh aturan di negara manapun juga sama. Prajurit Standar itu, ya? Standar. Kalau jabatan karir itu, Pak, dari mulai perwira pertama, menengah, sama sampai pangkatnya kolonel, itu jabatan karir, Pak. Karir, oke. Kalau sudah dia jenderal, itu digolongkan menjadi jabatan politis. Jadi dia tidak mengikuti waktu berkala untuk menjadi atau menaik pangkat. Bintang 1, minggu depan dia bisa bintang 2. Sesuai kebutuhan politis. Oh gitu. Betul. Iya. Jadi kalau yang ujuk-ujuk bintang 2, 3, 4 juga enggak. Tidak salah. Itu sudah pertimbangan dari user. Iya. Siapa yang mau pakai. Iya. Nah, seperti itu, Pak. Jadi ada semacam dewan pertimbangan ya, kepangkatan ya. Betul, Pak. Namanya Wanjakti. Wanjakti. Saya masih ingat itu. Wanjakti itu mereka bersidang dulu kan, melihat salah satu kinerjanya seperti apa. Enggak ujuk-ujuk naik kan? Nah, dari situlah saya merasa terpanggil, Pak. Pengalaman dinas saya selama 35 tahun di Angkatan Darat ini mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi, pemikiran, saran ke Partai Keadilan Sejahtera ini. Insya Allah tujuan kita tercapai, insya Allah terpilih presiden yang amanah, Pak. Masya Allah. Ini nawaitu yang luar biasa ini. Amin, insya Allah.
Bismillah. Ya di sekian lumayan banyak janda yang seperti Pak Khairul ini luar biasa nih. Kalau saya Masya sederhana Allah. Pak, berprinsip Pak, malaikat tidak tanya kita bintang berapa. Mau bintang 1 enggak akan pernah malaikat tanya. Yang ditanya man rabbuka. Itu dia. Tidak ditanya harta kita, tidak. Kita dalam kesendirian itulah kita. Kalau kita orang takut mati Pak, insya Allah dia tidak akan berbuat salah Pak. Kalau Yang orang ditanya takut mati, man rabbuka, Man wa man nabiyuka. betul Pak. Jadi apa untuk kita ini hidup? Sebetulnya kita ini tuntunan agama Al-Quran sudah ada semua di situ, dunia akhirat. Kalau kita mengamalkan Al-Quran Pak, selama dunia. Iya, ini kadang-kadang manusia ini lupa ya. Mereka lupa itu bahwa tangan, kaki, semua jasa kita ini akan menjadi saksi ya. Betul. Apa yang kau lakukan di dunia itu akan ditagih. Mulutmu boleh berbohong, tapi begitu di padang nanti di akhirat nanti itu mulut sudah tidak bisa bicara lagi. Gak usah sampai jauh-jauh ke akhirat Pak. Di alam kubur aja sudah ada. Dalam doa itu kita minta dari hindari dari azab kubur Pak. Azab kubur. Belum sampai padang mahsyar. Belum hari perhiasan Iya, belum. iya. Karena begitu 7 langkah orang meninggalkan kita di situ. Dalam kesendirian Pak, tidak ada teman keluarga, semua harta pun tidak akan dibawa. Nggak ada yang dibawa, hanya selembar kain putih. Insya Allah itu aja. Tanah pun nggak usah berhektar 1,2 1 kali 2 meter. 1,2 meter pun kalau Jakarta kadang sudah ditumpuk-tumpuk, saking nggak muat. Mudah-mudahan teman kita, keluarga kita masih ingat di mana kuburan kita. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini ngobrol-ngobrol bisik-bisik politik dengan Jenderal nih mantap juga nih. Ya alhamdulillah. Nambah ilmu saya nih. Luar biasa. Saya belajar dari senior Pak, dari orang-orang yang sudah lebih tua dari saya melihat situasi lingkungan. Alhamdulillah lingkungan kami, jemaah masjidnya, ini yang membuat saya bahagia Pak. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Lingkungan itulah dimana kita ini kan produk lingkungan, dimana lingkungan yang membesarkan kita Pak. Ya alhamdulillah Iya. lingkungannya. Dari mulai Mudah-mudahan. dalam rahim ya, Insya Allah Pak. lingkungan rahim itu yang bagus, Mudah-mudahan, dia jadi insya Allah. bagus ya. Mudah-mudahan. Begitu lahir juga Insya Allah. sudah dibimbing ya. Betul. Gitu, Masya Allah, Masya Allah. Itu rasa syukur Gimana, kita. Pak Heru Terima kasih. masih asik ngobrolnya? Waduh, terima kasih. Kebetulan ini kita mau lanjut acara. Oh gitu. Jadi saya ini kalau sudah ngobrol bisa lupa diri nih. Terima kasih. Karena Bapak sudah banyak kali ilmu yang bisa dapat ini. Apalagi cuma tentang- sedikit pengalaman Pak. Nanti mungkin lain Ini kita waktu. juga perlu Pak. Jadi gini, Pak Jenderal ya, bisik-bisik politik ini kita proses pembelajaran pencerdasan kepada publik, Betul. kepada masyarakat, ya kepada netizen Hasan Nafis Channel, bahwa kita ini berbagi, ya dalam satu ikhtiar kita, Betul. ya ikhtiar kita untuk mencerdaskan bangsa gitu. Betul. Karena pilpres yang tahun 2024 ini betul-betul super spesial, Ya, ya karena begitu hiruk pikuknya ya. perpolitikan kita, persilatan politik yang sampai hari ini masih cukup perlu kita bahas. Betul. Kalau Iya. saya dengar dari anak-anak PKI Pak, kalau bukan sekarang kapan lagi? Nah, sama halnya juga sekarang ini kalau Sekarang. kita lihat koalisi perubahan ini kan Iya. sudah bangkit di mana-mana dan insya Allah dengan kebersamaan kita, Insya apalagi Allah. di backup oleh sekian puluh jenderal, semua ada bergerak, insya Allah kemenangan di tangan kita ya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Baiklah Pak Jenderal, terima kasih banyak. Saya juga mengucapkan sebagai Ketua SMP mengucapkan barakallahu fikum. Terima kasih banyak Amin. sudah berpartisipasi kepada partai politik, karena di partai politik itu semua aspirasi antum semua itu bisa disalurkan karena ada di dalam sistem ya. Betul. Kalau di luar sistem kan tidak bisa disalurkan. Betul. Nah, begitu ada di dalam sistem bisa disalurkan. Nah, Betul. disitulah manfaatnya keilmuan antum sebagai jenderal nggak sia-sia Insya ya. Allah. Insya Allah. Baiklah, kita akhiri bisik-bisik politik kenegaraan ini sekaligus tausiah ya, Insya keagamaan. Insya Allah Pak. Dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.